apa namanya, melihat plot dari ini ya, tapi ternyata agak sulit di saya untuk mencari solusi numerik yang pas. Nah, sedangkan di sini kita belum membahas solusi analitik dari pemodelan sistem ya. Jadi kalau gitu belum waktunya kita membahas itu. Kalau kita mau melihatkan plotnya, mungkin saya harus ngeplotin dari solusi analitiknya untuk ini ya. Nanti kita bahas di setelah UTS saja. Nah, sekarang kita akan membahas yang agak sedikit berbeda, tapi masih tentang pembahasan tentang geometri dari sistem. Yaitu kita punya model kompetisi lagi ya. Di awal kita punya model kompetisi yang kita sebut sebagai predator prey. Predator prey ya. Jadi ada yang memangsa, ada yang dimangsa. Nah, di sini kita memodelkan dua spesies di dalam satu wadah, dalam satu populasi yang saling berkompetisi ya. Dua spesies itu juga tumbuh sesuai dengan kapasitasnya, yaitu dengan pertumbuhan ini logistik ya. Spesies X bertumbuh dengan logistik yaitu 2X kali 1 min X per 2, sedangkan spesies Y itu bertumbuh dengan perilaku pertumbuhan logistik juga, yaitu 3Y kali 1 min Y per 3. Jadi ini asumsinya kita masih belum berkompetisi dulu. Nah, kompetisinya ada di mana? Kompetisinya ada di yang belakang ini. Ternyata spesies X itu akan berkurang sebesar X kali Y setiap waktunya. Dan spesies Y itu akan berkurang sebesar minus 2XY setiap waktunya. Nah, ini adalah hasil dari kompetisi ya. Dua-duanya saling bertumbuh secara logistik, tapi dua-duanya ini saling menjatuhkan. Ya. Model-model seperti ini mungkin bisa kita contohkan seperti model-model kita untuk menganalisis opini sosial di politik, misalkan analisis opini sosial untuk pemilu. Oke. Kita ada dua partai yang saling berkompetisi, partai A dan partai B. Kalau di sini partai X dan partai Y. Nah, kemudian kita asumsikan di awal itu mereka sama-sama basis pendukungnya itu masih belum besar, masih sama-sama kecil, sehingga masih banyak masih banyak orang yang dalam tanda kutip masih posisinya netral yang bisa direkrut menjadi pendukung mereka, yang bisa diajak menjadi pendukung mereka. Masing-masing X itu mengajak dengan laju logistik yaitu 2X kali 1 min X per 2. Kemudian Y itu mengajak dengan laju logistik yaitu 3Y kali 1 min Y per 3. Tapi kan dalam satu populasi itu misalkan banyaknya orangnya 100 gitu ya. Banyak orang yang 100 ini di akhir tidak mungkin kita merekrut, kalau misalkan kita salah satu ketua partainya gitu ya, kita tidak mungkin merekrut lebih dari orang yang ada di situ. Sehingga ada suatu saat akan ada terjadi kompetisi ya, saling rebutan basis pendukung. Jadi mereka saling persuasi pendukung lawan supaya ikut ke mereka. Nah, ini bisa kita asumsikan seperti itu untuk model ini, salah satu contohnya. Nah, ketika kita punya sistem, yang bisa kita cari pertama kali adalah titik equilibriumnya. Ini adalah pembahasan terakhir di pertemuan kemarin. Misal kita mencari titik equilibriumnya, yaitu apa yang membuat Oke. Di sini kita misalkan vektor P ya, yaitu vektor yang isinya X dan Y ya. Di mana dari sini kita punya P ini adalah 2X kali 1 min X
per 2 min XY dan 3Y kali 1 min Y per 3 min 2 XY. Ngomong-ngomong, suara saya kedengaran kan ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Jelas? Ya. Nah, untuk mencari titik equilibrium ada ketika kita masukkan P bintang, yaitu 2X bintang kali 1 min X bintang per 2 min X bintang Y bintang. Ya, misalkan yang ada bintangnya ini adalah titik equilibrium ya. Kemudian yang bawahnya adalah 3Y bintang kali 1 min Y bintang per 3 dikurangi dengan 2X bintang Y bintang. Ini mau kita buat sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini ya, yang bisa kita lakukan adalah, oke, kita faktorkan. Kita ambil X bintang ya, untuk yang bagian atas ya. X bintang kali 2 kali 1 min X bintang per 2 dikurangi dengan Y bintang sama dengan 0. Dan untuk yang kedua kita punya Y bintang yang kita keluarkan kali 3 kali 1 min Y bintang per 3 min 2X bintang. Sama dengan 0. Untuk mencari titik equilibriumnya, kita punya beberapa kasus ya. Antara misalkan ini persamaan pertama, persamaan ke I, kemudian persamaan kedua yaitu double I. Dari I kita punya misalkan ketika X bintang sama dengan 0 ya. Ya, maka kita punya persamaan I ini terpenuhi. Karena kita punya 0 kali 2 min 2 kali 1 min 0 per 2 min Y bintang tidak peduli berapapun Y bintangnya ya. Ini sama dengan 0 sudah pasti. Dari sini kita mencari di persamaan kedua. Kita masukkan Y bintang kali Y bintang kali 3 kali 1 min Y bintang per 3 min 2 kali 0. Maka di sini kita punya di sini kita punya Y bintang kali Y bintang kali 3 kali 1 min Y bintang per 3 sama dengan 0 ya. Dimana dari sini kita punya Y-nya Y bintang sama dengan 0 atau Y bintang sama dengan 3. Sampai sini bisa dipahami? Berarti salah satu titik equilibriumnya di antara titik equilibriumnya adalah 0,0 dan atau 0,3 ya.
Kemudian kita tes lagi ya, ketika Y bintangnya yang sama dengan 0. Maka persamaan kedua itu langsung terpenuhi ya. Karena kita punya di situ 0 kali 3 kali 1 min 0 per 3 dikurangi 2 kali X bintang pasti sama dengan 0 ya. Maka dari sini kita masukkan ke persamaan pertama. Kita akan punya apa itu? X bintang kali 2 kali 1 min X bintang kedua ya. 2 kali 1 min X bintang per 2 dikurangi dengan Y bintang, dikurangi dengan 0. Dikurangi dengan 0, ini pasti sama dengan 2 X bintang kali 1 min X bintang per 2 sama dengan 0. Di sini kita dapat bahwa X bintangnya sama dengan 0 atau X bintang sama dengan 2. Sehingga di sini kita punya 0,0 atau 2,0 ya. Nah, di sini kan ketika salah satunya sama dengan 0. Sekarang kita tes kalau ketika X bintang tidak sama dengan 0 dan Y bintang tidak sama dengan 0. Maka kita punya persamaan pertama yaitu X bintang kali 2 kali 1 min X bintang per 2 dikurangi Y bintang. Ini dibuat sama dengan 0 ya. Kemudian Y bintang kali 3 kali 1 min Y bintang per 3 dikurangi dengan 2 X bintang, ini sama dengan 0. Nah, dari sini ya, karena X bintang dan Y bintang tidak sama dengan 0, maka pengalinya yang luar itu bisa kita coret sebenarnya, karena tidak sama dengan 0. Maka kita punya yang atas adalah 2 kali 1 min X bintang per 2 dikurangi Y bintang sama dengan 0 atau 3 kali 1 min Y bintang per 3 dikurangi 2 X bintang sama dengan 0 juga. Nah, di sini kemudian kita bisa ubah lagi persamanya ya. Kita samakan penyebut sehingga yang atas kita punya 2 min X bintang min Y bintang sama dengan 0 dan yang bawah kita punya 3 min Y bintang min 2 X bintang sama dengan 0. Sehingga dari sini kita bisa tulis, kita punya sistem persamaan linier, yaitu X bintang plus Y bintang sama dengan 0, dan 2 X bintang, bukan sama dengan 0 ya, sama dengan 2, dan 2 X bintang
plus Y bintang sama dengan 3. Nah, di sini kita bisa lakukan eliminasi dan substitusi ya. Kita eliminasi dulu Y bintangnya. Kita punya min X bintang sama dengan min 1 ya. Sehingga dari sini kita punya X bintang sama dengan 1. Dan dari sini juga kita punya Y bintang sama dengan 1 juga. Sehingga titik equilibrium selanjutnya adalah 1,1. Berarti kita punya titik-titik equilibriumnya, misalkan saya kumpulkan ke himpunan E bintang gini ya. Titik-titik equilibriumnya adalah 0,0, kemudian apa tadi? 0,3, 0,3 Pak. 0,3, kemudian 2,0, kemudian 1,1 ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Yang tadi, yang karena tidak sama dengan 0 itu, kan tadi Bapak bilang maka pengalinya itu bisa dicoret. Iya. Itu kenapa bisa gitu ya, Pak? Nah, karena kan X bintangnya tidak sama dengan 0. Berarti kalau X bintangnya saya pindah ke kanannya sama dengan, kan kita punya 0 per X bintang kan ya? Oh iya, benar. 0 per X bintang tetap 0. Sama, Oh, iya, untuk oke. persamaan yang kedua kita punya 0 per Y bintang sama dengan 0 juga gitu ya. Iya, oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Oke, kalau nggak ada, kemudian kita menggambarkan apa namanya? Kita menggambarkan potret fasenya ya, yaitu geometrinya. Kita punya X, Y ya, daftarnya. Kemudian kita punya P X, Y. Di sini misalkan kita punya X, Y-nya adalah 0,0, Px, Y-nya juga 0,0. Kita punya X, Y-nya 0,3, Px, Y-nya adalah 0,0. Dia tidak bergerak karena equilibrium ya. Kemudian kalau 2,0, kita punya Px, Y-nya juga 0,0. Kemudian 1,1, Px, Y-nya juga 0,0. Berarti ketika kita gambar potret fasenya, misalkan kita ambil bagian yang positif saja ya. Di sini kita punya X dan Y ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di titik 0,0 dia 0, berarti tidak bergerak. Berarti dia hanya titik saja. 0,0 hanya titik saja. Kemudian 0,3 juga hanya titik saja. Kemudian 2,0 itu juga hanya titik saja. Dan 1,1 hanya titik saja. Nah, kita sudah punya setidaknya 4 titik di potret fasenya. Ya.
Kemudian kita ingin menggambarkan, karena kita ingin menggambarkan vektor field, jadi bidang vektornya, bidang kemiringannya, maka kita cari titik-titik lain juga ya. Misalkan kita pilih titik 2,2. Ini gimana? VP-nya adalah X kali 2X kali 1 min X per 2 dikurangi dengan XY dan 3Y kali 1 min Y per 3 dikurangi dengan 2XY. Kalau 2,2, maka kita punya V 2,2 ini adalah dua kali 2 min 1 min 2 per 2, bukan min gitu ya, 2 kali 2 kali 1 min 2 per 2 dikurangi dengan 2 kali 2. Kemudian yang bawahnya adalah 3 kali 2 kali 1 min 2 per 3 min 2 kali 2 kali 2. Sehingga di sini kita punya 1 min 2 per 2 itu kan 0 ya. Berarti yang atas adalah min 4. Kemudian yang bawah ini dikurangi 8. Berarti 3 kali 2 adalah 6. Dikalikan dengan sepertiga. Berarti 2 min 8 itu min 6. Sehingga kalau dari 2 kali 2 itu ke kiri sejauh 4 ya, berarti ke sini. Ke kiri sejauh 4, ke bawah sejauh 6. Berarti vektornya adalah ke arah ini ya, yaitu vektor yang ke arah sini. Karena kita punyanya adalah min 4, min 6. Kalau cari titik lain gimana? Ya kita cari lagi ya, dan seterusnya. Cuman kalau seperti itu kita mungkin akan kesulitan. Nah, jadi karena di metode numerik kalian sudah belajar tentang Python ya. Ketika nanti tugas kelompok, tugas besar, saya sarankan kalian menggunakan itu. Maksudnya untuk tugas kelompoknya ya, kalian jangan bikin jangan memaksakan diri membuat ini sendiri, membuat kode sendiri ya. Maksudnya jangan memaksakan diri kalian untuk menggambar secara manual, salah maaf. Nah, itu akan menyusahkan diri sendiri. Y. Ini sekarang saya mau buat persamaannya, yaitu yang atas adalah 2 kali X kali 1 min X dan X kali Y. Kemudian yang bawah adalah 3 kali Y kali 1 min Y per 3
dikurangi dengan 2 kali X kali Y. Kita plot bagian yang positif saja. Karena kan kita membicarakan populasi ya, tidak ada populasi negatif. Jadi tidak masuk akal bagi kita untuk membuat plot populasinya ketika negatif. Nah, ini kita punya X-nya adalah 0, 0,3, kemudian apa saja tadi? 2, 1. 0, 3, 0, 1. Kita punya seperti ini solusinya ya. Jadi kalau mulai dari, kalau misalkan Y-nya 0, kalau Y-nya 0, maka X-nya akan, kalau tidak mulai dari 0 juga, X-nya akan menuju 2. Kemudian kalau misalkan X-nya 0, Y-nya mulai dari misalkan 0,1, dia akan menuju 3. Nah, kalau misalkan X-nya dan Y-nya cukup kecil ya, di bawah 1 misalkan, berdua, maka mereka akan menuju antara menuju X-nya 2 atau menuju Y-nya 3 tapi X-nya 0 ya. Dari gambarnya ya. Di panahnya jalannya seperti ini. Jalan sampai sana. Atau dia menuju ke ini 1,1. Nah, kalau ternyata dari luar, dari sana, dari sisi yang atas, kalau dari sisi yang atas dia bergeraknya akan sama ya, ujung-ujungnya akan menuju titik equilibrium. Karena apa? Karena panahnya menuju ke bawah. Jadi dia antara menuju 1,1, 0,3 atau 2,0. Seperti itu ya. Mungkin marker size-nya saya perbesar saja. Kayak gini. Nah, sekarang ini kita sudah dapat representasi geometri ya, berupa vector field ya, atau bidang vektor dari persamaan yang kita kaji tadi. Nah, selanjutnya adalah dari sini kita bisa menebak kira-kira pola dari populasinya akan seperti apa ya, karena mereka saling bersaing. Maka kita bisa tinggal menambahkan ya, untuk melihat polanya sebenarnya seperti apa gitu ya. Kita menambahkan solusi persamaan diferensialnya using differential equations. Kemudian saya mau copy ini ya. Persamaan diferensialnya adalah 2 kali X1 kurangi dengan X1 kali Y1 kali X2. Kalau di sini saya tulis apa namanya,
X adalah dan Y yang ada di persamaan itu adalah X2. Kemudian persamaan yang selanjutnya adalah yang Y ya. Kita copy saja. Kita paste di sini. Bisa melihat ya. 2 kali ini 3 kali X2 per 3. Plot hubungan antara solusi X dan Y ya. Jangan pakai resolusi. Ini kita pakai sambil menunggu hasilnya, apakah ada pertanyaan? Ini salah, titik awalnya kita mulai dari, misalkan kita ambil dari titik misalkan di awal mereka basisnya adalah 0,2 untuk X dan 0,2 untuk Y ya. Kita menganalogikan dengan kompetisi di politik gitu ya. Ini kita asumsikan di awal mereka punya basis, punya kekuatan, punya basis pendukung yang sama. Tapi kalau di awal mereka punya basis pendukung dengan karakteristik partai yang berbeda ya, kita lihat ini mereka akan cenderungnya kemana. Ternyata kalau misalkan kurang lama sampai 10. Ternyata kalau misalkan ini gambarnya jangan di bawah nih ya. Ini saya taruh di bawah. Ternyata kalau kita mulainya dari sama-sama kuat gitu ya, maksudnya basis pendukungnya sama, ternyata di sini ya, kalau dari persamaan kalau kita lihat persamaan ini, persamaan diferensialnya ya, di sini pertumbuhannya Y, persamaan logistik tapi pengalinya 3. Jadi di sini sebenarnya Y itu lebih kuat daripada X. Y lebih kuat daripada X dan daya tampung Y juga lebih besar. Karena daya tampungnya 3, X daya tampungnya hanya 2. Berarti di sini secara kalau kita analogikan ke partai politik tadi ya, si partai Y itu dia walaupun di awal punya basis pendukungnya sama dengan X, resource-nya lebih banyak si partai Y, jadi kemungkinan menang lebih besar. Nah, bisa di sini pola pergerakan opininya
dia semakin lama akan semakin bergerak, lama-lama pendukungnya X habis gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa oh ternyata ujung-ujungnya Y yang menang. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan saya ganti misalkan saya ganti mulainya sol 2 ya. Sol 2 ini dia menyelesaikan problem langsung gini aja. Nolnya saya ganti bukan lagi 0,2 dan 0,2. Misalkan di sini di awal si Y-nya itu setengahnya X. Misalkan X-nya itu 0,2 di awal, kemudian Y-nya adalah 0,1. Plot lagi. Sol 2. Ternyata kalau kalau di awal Y-nya itu 0,1 dan X-nya 0,2, ujung-ujungnya tetap Y yang menang. Walaupun di awal kelihatannya solusinya adalah dia akan menuju saling sama kuat, yaitu 1,1 dulu. Kelihatannya gitu. Tapi ketika sudah sampai situ ada swing terjadi ya, ada perubahan besar-besaran mengarah ke Y lebih kuat. Jadi ini arti dari keberadaan titik equilibrium dan representasi geometri yang berupa daerah bidang vektor. Ya. Kalau misalkan kita plot di sini ya, kita plot yang di awalnya sama-sama kuat gitu, 0,2 sama 0,2. Titik T, semua. Ini labelnya adalah kemudian yang kedua ini labelnya adalah Y. Jadi ternyata ini bukan dasar. Jadi ternyata kelihatannya di awal sama-sama akan tumbuh nih X dan Y-nya. Tapi pada suatu titik tertentu si X-nya karena secara properti dia lebih lemah daripada Y, si X-nya jatuh lagi ke bawah. Sedangkan Y-nya akan terus naik kuat sampai menuju titik equilibrium, yaitu 3. Bagaimana dengan yang solusi yang kedua ya? Sol 2. Solusi yang kedua nih kelihatannya karena di awal X-nya masih bagus ya. Ternyata untuk sol 2 dia kurang lama. T-span-nya berarti kita perpanjang. Misalkan ini sampai 20 aja.
grafik ke sana kan ya. Kemudian yang kedua ya, kita perpanjang ya. Di sini memang kelihatannya di awal ya, si X-nya di awal si X-nya itu tetap lebih kuat dulu ya, karena memang di awal dia X-nya lebih banyak daripada Y-nya. Tapi lama-lama si Y-nya itu mulai overtake, mulai melampaui kemampuan si X karena dia naiknya lebih cepat. Ketika Y-nya sudah melampaui kemampuan si X, ya, X-nya mulai jatuh, mulai turun, Y-nya semakin kuat. Semakin menuju 3, X-nya semakin menuju 0. Sekarang bagaimana kalau kita tambahkan lagi kasusnya? Yang ketiga, misalkan sekarang di sini X-nya 3 kali lebih banyak. Atau tetap 0,2 deh. Y-nya adalah 0,05 misalkan. Berarti Y-nya adalah 1/4 dari X di awal. Ternyata kalau seperti itu dia akan X-nya akan mendominasi di akhir ya. Atau jangan segini deh, 0,075 aja ya, biar nggak terlalu ini, biar agak sedikit lebih kelihatan ya. Jadi seperti ini grafiknya adalah ya dia awalnya kelihatannya saling bersaing, tapi lama-lama Y-nya nggak kuat. Kalau kita plot solusi yang ketiga, kita akan punya gambar yang seperti ini. Jadi X-nya akan selalu kuat. Gitu. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Kuliahnya saya akhiri. Nggak ada. Begitu kita ada kuis ya di pertemuan pertama minggu depan, berarti hari Rabu. Materinya dari awal sampai materi hari ini. Tapi saya pastikan tidak ada pemrograman karena memang kita tidak belajar pemrogramannya di sini. Itu saja pertemuan hari ini ya, sampai ketemu hari Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.